Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tanggal 29 April 2024, hari Senin, kita laksanakan video conference mata kuliah Sistem Pakar. Oke, ini saya izin share screen. Nah, ini kita langsung ke ini ya. Nah, ini langsung ke isi dari inti mata kuliah ini saja ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua, silahkan dibaca dulu untuk PPT sesi pertama sampai sesi ketiga. Nah, ini saya pilihkan untuk materi yang harus kita bahas ya. Oke, ini sudah muncul? Muncul Bu, Sudah, Bu. naik Bayes. Oke. Sesi 4 algoritma Naive Bayes. Naive Bayes ini adalah nama ilmuwan ya. Nama ilmuwan yang menciptakan suatu algoritma klasifikasi. Nah, ini ya, ini kan termasuk klasifikasi. Nah, hasilnya apa sih? Hasilnya adalah peluang, melihat peluang sederhana. Nah, kalau kita berbicara probabilitas, ya kan? Nah, probabilitas itu kan nilainya 0 sampai berapa? 0 sampai 1. Gitu kan? Kalau hasil dari probabilitasnya mendekati 1, berarti itu peluang yang diambil. Nah, sebaliknya, kalau hasil probabilitasnya mendekati 0, nah itu yang tidak diambil. Itu ya. Nah, untuk algoritma ini, kita manfaatkan metode probabilitas dan statistika. Nah, ilmuwan Inggrisnya namanya Thomas Bayes. Nah, di sini untuk memprediksi probabilitas di masa depan. Nah, berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Oke, di sini ada dua kelompok peneliti, yaitu ada Pentel dan Lin. Nah, dan yang lainnya yaitu Microsoft Research. Nah, di sini memperkenalkan metode statistika Bayesian. Nah, di sini menggunakan teknologi anti-spam filter. Nah, untuk algoritma Naive Bayes ini adalah ini nih, kita fokus ke sini. Miring. Bentar, penghapusnya mana ya? Nah, ini. Berarti ada berapa ini variabel di sini? Ada berapa variabel? Ada variabel Dua. A, variabel B. Nah, P ini adalah peluang. Nah, A ini kita bisa katakan sebagai kejadian A atau kejadian B gitu ya. Nah, artinya apa sih? Peluang kejadian A sebagai B ditentukan. Nah, berarti sebagai itu yang mana? Nih, kalau kita baca kalimat ini artinya yang mana? Peluang kejadian A sebagai B. Gimana? Yang pertama Bu, Yang ini berarti kan gini, satu kalimat ini kita artikan A, B. sama Ini yang ini ya, ya, ini yang ya Bu. peluang gitu kan. Nah, ditentukan dari peluang B saat A. Berarti gimana? Peluang B saat A. Berarti gimana notasinya? Peluang B Peluang saat A. B, P, P dulu. Peluang P, B-nya B, B saat A. saat A. Nah, gitu ya. Lalu ada peluang A dan peluang B. Ya udah, kalau peluang A, P A, peluang B berarti P B. Gitu ya. Nah, ini untuk dasar dari algoritma Naive Bayes. Nah, kita langsung nih.
Untuk apa sih? Kapan kita menggunakan algoritma Next-Bayes? Untuk klasifikasi dokumen, lalu untuk deteksi spam atau filtering spam. Oke, kita ke contoh kasus. Oke, silakan baca nih. Mas Iwan baca dulu nih kalimat ini yang pertama. Misalnya terdapat ingin diketahui apakah suatu objek masuk dalam kategori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma Naive Classifier. Untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan telah dihimpun 10 aturan. Berarti ceritanya apa nih? Misalnya nih Mas Iwan mau ngambil perumahan gitu kan. Nah, Ya, kita mau ngambil perumahan itu kan harus melihat dulu nih apa sih yang menjadi keputusan kita. Kan kita harus lihat dulu dari lokasinya. Nah, kebetulan di sini sudah ada nih untuk menetapkan suatu daerah yang akan dipilih sebagai lokasi mendirikan perumahan telah ada 10 aturannya. Nah, ini udah ada di soal. Ya udah, 10-nya apa? Nah, kita lihat nih dari aturan ini kita lihat ada atributnya gitu ya. Atribut itu misalnya harga tanah persegi. Nah, ini kita ganti menjadi C1. Lalu ada atribut jarak daerah tersebut dari pusat kota C2. C3-nya ada atau tidaknya angkutan umum. C4-nya keputusan untuk memilih. Oke, ini keputusan ya, keputusan. Nah, ini adalah beberapa kriterianya. Nah, langsung dari 4 atribut itu dijadikan atribut itu kan kalau di tabel itu kan dia kolom ya. Ya enggak? Atribut itu di database itu kolom iya kan. Bu. Nah, ya Iya udah Bu. kita jadikan kolom tuh atribut. Nah, aturannya ada berapa? 10 kan? Nah, berarti dari 4 atribut itu C1, C2, C3, dan C4. Nah, ini kita dibuat rule-nya kalau aturan pertamanya harga tanahnya murah, lalu jarak dari pusat kotanya dekat, lalu ada angkutan umum tidak ada angkutan umum, berarti bisa dipilih iya. Nah, berarti kan ini kan hal ini kan murah, murah dekat ini kan yang bisa kita pikirkan lah. Nah, harga tanahnya murah, jaraknya dekat, tapi gak ada angkutan umum nih. Berarti masih kita bisa eh, pilih sebagai perumahannya. Nah, kalau harga tanahnya sedang, lalu jaraknya dekat, ini tidak ada angkutan umum, ini masih iya juga. Nah, kalau harga tanahnya mahal, jaraknya dekat, lalu tidak, ini juga iya. Nah, kalau tidak gimana nih? Apa yang menjadi apa keputusan aturan itu menjadi tidak dipilih apa? Gimana secara logika nih kalau kita mau beli perumahan, wah harga tanahnya mahal nih gitu kan. Harga tanahnya mahal, terus jarak dari pusat kotanya jauh, terus tidak ada angkutan umum, ya udahlah tidak gitu kan. Nah, lalu harga tanahnya mahal, jaraknya sedang, tidak ada angkutan umum, tetap tidak dipilih gitu ya. Nah, ini juga rule-nya ini disesuaikan gitu ya. Nah, berarti ada 10 aturan. Pertanyaannya siapa yang menentukan dipilih yang mengisi ya atau tidaknya siapa? Siapa? Secara Orangnya. logika. Orangnya kan kita Pembeli, Bu. observasi. Ya kan kita observasi dulu kan. Untuk data itu kan kita melakukan suatu observasi wawancara. Kita dapat rule adanya 10 ya udah. Ini kita dapat gitu. Sampai sini paham nggak? Dari 4 atribut lalu dijadikan ke tabel. Sampai sini paham dulu nggak? Paham Bu, aman.
Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, Bu. kita langsung ke masing-masing atributnya. Kita fokus probabilitas atau kemungkinan kemunculan setiap nilai untuk atribut harga tanah C1. Berarti C1 ini nih, murah, sedang, mahal. Ya, ada 3 ya, murah, sedang, mahal, C1. Nah, ini ya, murah, sedang, mahal. Nah, jumlah kejadian dipilihnya ada berapa? Yang ya-nya ada berapa? Yang ya-nya ada berapa? Untuk yang murah, 5, Bu. ada berapa? 1, tuh, Dua, dua, Yang murah. 2, dua, Bu. udah ya? Yang murah dipilih itu nomor 8, Bu. Oh iya benar. 2. Bentar. Ini ya, salah ya. Iya, Bu. Murah yang dipilih, oh iya ini. Ada 2. Terus apa lagi? Sedang yang dipilih, ada berapa? Sedang. Ada 2, Bu. Sedang 1, ini ya, 2. 10. Ya kan? Bener ya? Ya, Bu. Oke, sekarang mahal yang ya. Yang mahal yang ya ada berapa? 1. Mahal yang Mahal yang ya. nomor 3, Bu. 1. Nomor 3, Bu. 1. Ini ya, 1. Nah, bener ya? Nah, berarti dapatlah angka ini, gitu kan? Nah, nanti dihitung juga sama prosesnya, tapi yang tidak. Dapatlah 113. Murah yang tidak ada berapa? Murah yang tidak. 1 ya? Ini, 7. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, ya pokoknya percayalah sama angka ini ya. Gitu. Habis itu apa nih? Kita jumlahkan ya, 2 tambah 2 tambah 1, 5, 1 tambah 1 tambah 3, 5. Sekarang kita hitung probabilitasnya. Nah, probabilitas itu berarti apa nih? Yang ya-nya ya udah, berarti yang ya bagi 5. Berarti 221, 221 per 5. Ya udah ini ini digini ini. Nah, tuh, sama kan? 221 per 5. Nanti hasilnya 1. Kalau yang tidak berarti 113 per 5. Nah, sampai sini ada yang masih kurang dipahami? Jelas gak nih? Jelas, Bu. Itu untuk Jelas, atribut Bu. atribut C1 tuh. Ya, itu untuk atribut C1. Nah, atribut C2-nya sama prosesnya. Ya, dilihat dari tabel rule-nya. Berarti fokus ke sini. Jarak dari pusat ini ke sini. Gitu. Nanti yang C3 ini ke sini gitu. Ini C1 ini ke sini. Nah, tuh. Ya, didapat nih angka 320. Lalu ini yang pusat kota ya. Pusat kotanya 014. Ya udah, untuk probabilitasnya berarti kan kita jumlahkan dulu nih. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 4, 5. Nah, ini dijadikan dibagi. Hasilnya 1. Sampai sini masih bingung? Paham, Bu. Jarak dari pusat kota. Jarak dari dekat, dekat, dan ya. Coba. Dekat dan ya ada berapa? Ini nih. Nah, nah ini sama ya. Ada 3. Oke, sekarang lanjut ke C4. Ini aturannya sama. Ada angkutan umum tidak gitu kan. Berarti kan jawabannya ada atau tidak.
Nah, ini hasilnya sama. Kayak gimana nih? Yang ada dan ya. Gimana nih? Yang ada dan ya ada berapa? Nomor Ini ya, 10. Bu. ini ya. 1, Bu. Iya, Bu. Ada dan ya. Gak ada lagi ya? Iya, itu Satu. aja, Bu. Nggak ada, Bu. Satu bener ya. Satu. Ada dan tidak gimana? Ada terus tidak. Nah, ini ya. Satu, dua, tiga. Dah, bener ya? Oke. Iya, Bu. Ini disesuaikan lalu dijumlahkan. Nah, nanti dibagi 5. Hasilnya 1. Pokoknya kalau probabilitas ini gak jauh-jauh dari angka 0 sampai 1 nih. Dari atribut pertama hasilnya sama aja kan nih, 1. Halo? Ya, kayak gitu ya. Yang C4 juga sama, berarti kalau C4 berarti apa nih? Dipilih untuk perumahan, ya. Iya atau tidak. Nah, ini 5. Coba yang perumahan gimana nih? Ya udah, yang ya-nya ada berapa? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidaknya ada 5. 5. Oke. Nah, ini dibagi 2 kenapa nih? Kenapa setengah nih? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Atributnya ada 2. 5, 5. 5/10 sama dengan setengah. Ini kan jumlahnya kan? Ya, Ini 5 per 5, 10. 5, 5. Ini satu ini dari mana? 1. Bentar. Kalau yang ini 1 kan? Harusnya 5 Ya, per 5 per 5. 5 per 5 berapa? 1. Nah, 1. Ada berapa? Datanya ada 2. Gitu. Jadi dibagi. Tuh kan? Ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita ke tes setnya. Kita tes data. Nah, tes datanya misalnya ada satu kasus seperti ini nih. Ini namanya kasus. Berdasarkan data tersebut, apabila diketahui suatu daerah dengan harga tanahnya mahal, jarak dari pusat kotanya sedang, lalu ada angkutan umum. Ya udah tinggal dihitung nih. Berarti kan menggunakan rumus yang tadi nih. Nih, yang ini ya. Ini disesuaikan aja sama atributnya. Tuh, kalau kalau probabilitasnya iya, maka rumusnya peluang tanah yang iya, gitu kan. Lalu harganya mahal, lalu kita cek lagi untuk jaraknya sedang, lalu iya, lalu ada angkutan umum dan iya, dan peluangnya iya. Nah, ini kan diisi nih. Kayak kita lihat nih, yang peluang Y tanah mahal berapa nih? Dia kan 1/5. Iya, Bu. Y tanah mahal yang mana? Berarti yang tanah ini ya. Iya, Nah, yang ya, 1/5. yang mahal. Nah, ini 1/5 bener ya. Tuh, Iya, Bu. berarti diambil dari probabilitas ini yang per ini nih.
Nah, diambil masing-masing kondisinya. Lalu ada jaraknya sedang dan ya, berarti di atribut mana? Jaraknya sedang, ya, berarti 2/5. Ini ya. 2/5. Iya, Bu. Untung. Nah, 2/5, benar kan? Terus angkutan ya ada, angkutan ya ada. Angkutan, angkutan mana ini ya? Ya ada 1/5 ya. Iya, Bu. Ya kan, 1/5. Lalu ini, P, iya, P ya ini peluang yang iya. Oh, yang peluang yang iya. Yang C4 ya. Ini, Iya. 1/2. Loh, 5 per 5, 10 ya? Kenapa iya, tuh? 5/10 kan sama dengan 1/2, Bu. Memang. Iya ya, bisa sih. Tapi yang Itu, tadi kita sederhanain ya. iya. Ya Itu udahlah. mungkin memudahkan perkalian gitu. Oke. Iya, biar gampang ngaliinnya ya, penyebutnya. Nah, hasilnya 2/125, hasilnya 0,00. Nah, ini kan mendekati 1 nggak sih? Iya, Bu. Nggak terlalu, 0,00. nggak terlalu apa, jauh, Bu, jauh. Jauh kan? Iya, Bu. Nah, ini juga sama nih. Ya, kalau kalau yang peluangnya tidak diambil, malah ini lebih memungkinkan kalau Iya, peluangnya Bu. tidak diambil. Kalau dengan kasus seperti ini, gitu. Berarti bandingkan nih hasil dari iya dan tidak, mana yang paling besar? Tidak, Berarti kesimpulannya apa? condong ke tidak. Ketidak dengan kasus seperti ini. Nah, berarti dihitung nih probabilitas iya, yang iya itu 0,08 kan? Nah, yang ini per 0,08 ditambah yang tidaknya, hasilnya segini. Kalau probabilitas tidak, nah berarti yang hasil tidak dibagi ditambah ini, hasilnya 0,81. Mana yang paling besar? Tidak. Berarti klasifikasi tidak. Udah, dah sampai situ aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya untuk klasifikasi algoritma Naive Bayes seperti itu konsepnya. Oke, saya dipanggil dulu. Jadi kita cukupkan untuk video conference kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini ada 17 mahasiswa. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima kasih, Cian. Bu.